Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan syukur marilah kita panjatkan ke zat Allah yang Maha Ghafur, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat rahimakumullah yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mengutip satu bait syair ini dari kitabnya Syekh Ibrahim Al-Laqani, yaitu di dalam kitab Jauharut Tauhid. Qala mu'alib wa nasuhu lisar'in ghairihi waqa hatman azalallahu man lahu mana wa nasuhu lisar'i ghairihi, dan menggantinya syariat Kangjeng Nabi, syariat baginda Rasulullah, li syar'i ghairihi, dengan syariat yang selain yang disyariatkan oleh Nabi, li syar'i ghairihi waqa'a hatman wa nasuhu waqa'a hatman wa nasuhu, dan mengganti merubah syar'inya Kangjeng Nabi, li syar'i ghairihi, dengan syariat selain Nabi, waqa'a hatman azalallahu man lahu man. Pada bait ini Syekh Ibrahim Al-Laqani menceritakan tentang menasahnya, menasah itu merubahnya tentang syariat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang diutus paling akhir. Maka baginda Rasulullah, syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah itu tidak bisa diganti, tidak bisa dirubah oleh syariat yang sebelum Rasulullah. Dan sebaliknya, ketika Rasulullah lahir, ketika Rasulullah diangkat sebagai Nabi, sebagai Rasul, maka Rasulullah itu akan mengganti syariat nabi-nabi yang sebelumnya. Nah begitu. Adalallahu man lahu mana, mudah-mudahan Allah menghinakan orang yang mencegah untuk mengganti syariat yang sebelumnya. Jadi begitu, karena Rasulullah itu lahirnya diutusnya belakangan, oleh karena itulah Rasulullah menasah syar'i nabi-nabi yang sebelumnya. Begitu kesimpulan. Dan sebaliknya, hal yang sudah disyariatkan oleh baginda Rasul, maka itu tidak bisa dirubah, tidak bisa diganti oleh syariat-syariat nabi yang ada sebelum baginda Rasulullah. Inilah diantaranya kutipan Syekh Ibrahim Al-Laqani ini. Makanya sekarang kita ngikut kepada syariat baginda Rasulullah, karena kita sebagai umat Rasulullah, mudah-mudahan Allah selalu senantiasa memberikan kekuatan supaya kita diberikan kemampuan untuk mengikuti apa yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa nasaba disar'ihi bil badi aziz wa ma fiza lahu min ghadi wa nasaba disar'ihi bil ba'di, dan menasah sebahagian syariat Nabi dengan sebahagiannya, aziz maka itu menang, wa ma pizalahu min ghodin, dan menasah sebahagian syariat itu tidak dicaci, tidak mengurangi kepada syariat baginda Rasulullah. Nah, kesimpulannya begini. Kadang-kadang aturan dari Allah, hukum Allah yang dibawakan oleh baginda kita Rasulullah SAW, yaitu pelaturan agama Islam yang ada di dalam Al-Quran atau yang ada di hadis Rasulullah, itu kadang-kadang dalil yang lain dengan yang lainnya itu bertentangan. Misalkan, kadang-kadang di awal Allah itu memerintah, tetapi kadang-kadang nanti ujung-ujungnya melarang misalkan. Atau awalnya melarang, tapi ujung-ujungnya nanti kadang-kadang memerintah. Nah, ketika terjadi seperti itu, ketika kita melihat referensi dalil-dalil atau ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah yang seperti itu, maka kita lihat mana yang awal keluar hadisnya misalkan, atau ayat mana yang duluan diturunkan, dan mana yang ayat yang datangnya belakangan atau hadis yang belakangan. Seperti contoh misalkan di dalam Al-Quran, wa 'alal ladzina yutiqunahu fafidyatun. Nah, di ayat ini adalah menjelaskan tentang hukum wenangnya berbuka puasa bagi orang yang padahal mampu melakukan puasa, tetapi asal syarat bersedia memberikan 1 emud beras kepada fakir miskin. Nah, tapi selanjutnya semakin kemarinnya datang lagi ayat yang berikutnya, yang kedua. Di dalam Al-Quran, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Allah Ta'ala menegaskan kepada kewajiban orang yang berpuasa itu, yang kuat menjalankan puasanya, itu tidak bisa diganti dengan cara memberikan fidyah. Jadi awal ayat Allah di mana memberikan wahyu kepada Rasulullah, boleh-boleh saja bagi orang yang mampu menjalankan puasanya, tetapi asal bersedia memberikan beras 1 emud, yaitu fidyah, misalkan diberikan kepada fakir miskin. Tetapi datang lagi di kemudiannya ayat berikutnya, ayat pelarangan, tidak boleh katanya, karena kuat. Misalkan orang ini kuat menjalankan puasa, itu tidak boleh berbuka puasa sebelum waktunya, walaupun diganti dengan fidyah, walaupun bersedia mengeluarkan fidyah, itu tidak bisa. Nah, ini adalah tentang nasa itu seperti itu. Jadi artinya, kesimpulannya, mana yang harus kita pegang? Dalil yang mana? Apa yang awal, yaitu yang membolehkan berbuka puasa bagi orang yang mampu berpuasa, asal bersedia memberikan fidyah, atau kita ambil yang kedua, yaitu kalau orang kuat berpuasa, maka tidak boleh berbuka puasa sebelum waktunya, itu harus puasa walaupun, nah begitu. Nah, ketika terjadi hukum seperti itu, maka yang diambil itu adalah yang kedua. Nah, jadi dinasah, jadi yang pertama itu dirubah, jadi tidak dipakai.
dalil yang pertama tidak dipakai, yang dipakai itu dalil yang datangnya uh, yang selanjutnya begitu. Nah, itu sebenarnya tidak mengakibatkan menjadi kurangnya atau tidak menjadi rusak, dan tidak, tetapi itu adalah menyempurnakan lagi gitu. Itu menyempurnakan lagi. Nah, nah. Jadi pelaturan Allah, hukum-hukum Allah dengan sebab adanya nasah itu adalah perubahan hukum, itu sebenarnya mengandung kerahasiaan yang penting, yang mana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma nangsha min ayatin au nunsikha na'ti bi khairin minha au misliha." Jadi ayat yang dirubah hukumnya atau ditetapkan tidak dirubah-rubah, atau hukum yang diganti hal yang sebelumnya oleh yang selanjutnya, itu sesungguhnya lebih utama. Nah, jadilah itulah tentang cara pengistimbadan dalil atau pengambilan dalil yang untuk bisa dijadikan referensi di dalam cara memegang hukum Allah. Jadi seandainya ada dalil yang diturunkan yang duluan, terus ada lagi yang belakangan kemudiannya, mana yang harus kita ambil? Maka yang afdol itu adalah yang datangnya itu belakangan. Nah, itu tidak mengakibatkan merusak kepada tatanan hukum-hukum Allah, tetapi itu adalah untuk kesempurnaan. Mungkin pembahasan dari bait atau makalah referensi dari kitab Jauhar Tauhid ini mudah-mudahan bisa bermanfaat khusus bagi diri saya, umumnya untuk para ikhwan akhwat yang menonton channel YouTube ini. Wal afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.